Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Asumsi kamu, kemauan kamu. Lah, sekalipun saya tunjukkan nanti nubuatannya, kamu gak ngerti juga. Itu, nubuatan dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan akan jadi manusia, kamu gak ngerti juga. Tapi dalam perjanjian baru lebih jelas, ya. Lah kenapa kamu minta dalam perjanjian lama? Ini kan logikamu logika songklek itu namanya. Nah kalau kamu minta Tuhan akan jadi manusia dalam perjanjian lama, nanti saya tunjukkan kamu nggak ngerti, ya nggak ngerti, karena kamu nggak paham, ya. Nah tapi Tuhan dalam perjanjian lama itu, YHWH itu, Adonai itu, nggak mungkin jadi Allah, karena mereka pribadinya berbeda, ya. Gak ada, ini pertanyaan songong namanya. Ya, apa kami identifikasi Tuhan akan jadi manusia itu harus jadi dari perjanjian lama saja? Nah, ini patokan yang kamu ukur, patokan keliru, gitu loh. Sedangkan informasi Tuhan dalam apa Alkitab itu tidak hanya di Old Testament, tapi juga di perjanjian baru. Ini goblok namanya kamu. Saya mengerti, yuk sama saya, yuk. Mungkin sama saya kamu bisa puas, yuk sini. Nubuatan Tuhan akan berubah jadi manusia di mana? Dia akan mati 3 hari 3 malam di mana? Yuk, sini sama saya, yuk. Iya, makanya saya bilang, ya kamu nantangin saya atau kita bahas, ya, isi Quran, surah Al-Maidah ayat 46, ya. Nah, kita buktikan kebenarannya. Oke, Bible itu beda dengan Injil. Bible itu dalam bahasa Yunani, yaitu Biblos. Biblos, yang artinya kumpulan catatan-catatan. Sedangkan Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita. Jadi sudah berbeda, ya kan? Sudah berbeda. Al-Quran juga mengkonfirmasi bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah dimodifikasi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Tuhan memberikan penegasan bahwa maka kecelakaan besarlah orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata ini dari Tuhan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang kecil. Ya, jadi beda Bible dengan Injil itu berbeda. Beda. Dalam segi bahasa juga beda. Mulai dari sini aja kamu udah kelihatan bodoh. Bible itu beda dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani Biblos. Biblos itu artinya Alkitab dongo, ya. Sedangkan apa namanya Injil itu dari bahasa Yunani diturunkan, makanya kali ini nggak pakai dasar. Akibat pengarang Quran itu keliru memahami apa yang dia tulis, yang dia karang. Kamu sudah dari sini aja udah nggak ngerti kok. Bible itu, Injil itu beda dengan Bible. Ya emang beda, secara tata bahasa artinya beda. Biblos dengan Injil itu beda. Tetapi Injil itu sendiri dari bahasa Yunani, diturunkan dari bahasa Yunani, itu ilmiahnya. Beda, makanya dasar pemahaman teologis kamu tuh berbeda. Umat dongo itu kayak gini. Biblos itu dalam bahasa Yunani, ya artinya adalah kumpulan catatan-catatan, bukan Alkitab. Makanya lu bodohnya jangan kebangetan. Sedangkan Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik, kabar sukacita. Ini aja udah berbeda. Jadi Injil itu bukan Biblos, Biblos bukan Injil, ya kan? Injil lah yang sudah termodifikasi, Biblos terserah lo. Nggak ada namanya Bible, enggak. Beda antara Injil dengan Biblos. Namanya saja sudah beda, artinya juga sudah beda. Ada yang namanya a group of notes, kumpulan dari catatan-catatan. Evangelion, Injil itu Evangelion, yang artinya adalah kabar baik, kabar sukacita. Makanya nggak boleh kamu sama-samain. Lah yang ngomongin Biblos itu dalam bahasa Sanskerta siapa? Di atas dia udah bilang kalau Biblos bahwa Evangelion itu atau Injil itu dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Sanskerta. Emang gue ngomong kapan? Kapan saya ngomong Evangelion itu dalam bahasa Sanskerta? Makanya kuping didengerin baik-baik, hati diterima dengan lapang dada, otak dibuka sedikit, selonjorin kaki, minum air putih, terus kalau ada cemilan, makan cemilan, ya, dan otaknya terbuka sedikit. Ini otaknya belum terbuka, telinganya yang tertutup. Mulai goblok, kumpulan catatan-catatan Biblos itu arti harfiahnya adalah Alkitab-kitab, goblok. Kamu pemahaman teologis apa? Pemahaman teologis kamu itu gak berdasar fakta ilmiah. Ya, Biblos berbeda dari dalam bahasa Yunani itu. Ya, 2 kalimat itu dari bahasa Yunani. Ya, Biblos ataupun Injil itu dari bahasa Yunani. Ya, inilah akibat kamu mempercayai suatu tanpa melihat data-data, tanpa melihat fakta.
Ya, Biblos artinya Alkitab atau kitab, sedangkan Injil artinya kabar baik, kabar sukacita. Semuanya dari bahasa Yunani. Kamu nggak usah nyerempetnya, dan sekarang kamu tunjukkan menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46, kitab Injil diturunkan pada Isa. Di mana kitab Injil itu? Mengapa pula Allahmu itu memakai bahasa Yunani dalam menamakan kitab yang dia turunkan pada Isa, sedangkan Allahmu sendiri berfirman kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya? Coba. Aduh, makanya kamu itu argumentasi kamu sendiri, kamu nggak ngerti, udah bingung. Kamu bilang pertama Biblos sama Injil berbeda. Emang beda dong, ya emang beda. Tapi sayang saya jadi fokus saja isi Quranmu mengenai kitab Injil, ya. Lah, kamu bilang Injil sama Biblos beda, emang beda. Ya, siapa yang bilang sama? Arti Biblos itu kitab, sedang arti Injil itu artinya kabar baik, kabar sukacita. Ya, inilah kamu itu udah nggak ngerti tapi sok-sokan. Kamu ini bodohnya itu tingkat berapa sih sebenarnya? Biblos itu dalam bahasa Yunaninya ya, dan dalam bahasa Indonesianya Bible itu bukan Alkitab, bukan. A group of notes, kumpulan catatan-catatan. Dari banyak catatan dikumpulkan, itulah namanya Biblos. Bukan Alkitab. Beda lagi. Ini aja dasar teologis kamu udah ngaco. Kamu gak ada ilmu sama sekali tentang memahami tentang Bible, Injil, dan Biblos. Itu dua hal yang berbeda. Namanya saja sudah beda, apalagi artinya. Ada kabar baik, kabar sukacita, ada kumpulan dari catatan-catatan. Buka dong. Sedikit bukalah. Di sini saja kamu sudah sangat dalam kategori tingkat bodohnya itu level dewa. Tidak mungkin Biblos itu artinya Alkitab, nggak mungkin. Karena Biblos itu artinya a group of notes, kumpulan dari catatan-catatan. Goblok, yang namanya kumpulan catatan itu secara harfiahnya adalah itu kitab, goblok. Aduh, makanya secara harfiah arti Biblos itu adalah kitab, goblok. Mengotor sendiri. Kamu jangan gak usah lari ke Bible, ya, lari ke Biblos. Yang saya tanyakan itu, di mana kitab Injil yang diasumsikan oleh pengarang Quran diturunkan pada Isa? Kenapa dia menggunakan bahasa Yunani pada kitab yang dia turunkan pada Isa, sedangkan Allah sendiri berfirman kitab-kitab diturunkan bahasa kaumnya? Coba. Ya memang beda, siapa yang ngomongin itu sama. Ya, Injil di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada lagi. Biblosmu ya terserah, itu punyamu. Jadi kalau kamu mengatakan Quran surah Al-Maidah ayat 46 tidak bisa dikomparasikan dengan Bible, sebab ini sudah berbeda. Injil yang diturunkan kepada Isa itu bukan Injil yang bukan Bible yang diturunkan pada Yesus, bukan. Ya kan? Sedangkan gini, Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang mengatakan kalau Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa membenarkan kitab sebelumnya itu kitab Taurat, memberikan kabar gembira sebagai penerang. Iya, itu betul. Tapi ingat, itu sudah tidak ada lagi. Kitab-kitab terdahulu itu berlaku hanya di zaman Nabi itu. Contohnya kitab Taurat hanya berlaku di zaman Nabi Musa dan zaman-zaman Nabi selanjutnya. Kitab Zabur hanya menerangkan lagi berlaku lagi di zaman Nabi Daud. Kitab Injil berlaku di zaman Nabi Yesus atau Isa alaihissalam, dan kitab Muhammad yaitu kitab Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua orang. Jadi sama juga ajaran-ajaran itu cuma berlaku untuk contoh Nabi Musa. Dia bukan nabi bagi Bani Arab, bukan. Dia adalah nabi bagi Bani Israel. Ya, nggak boleh. Kalau kamu bodoh nggak usah bilang saya bodoh. Kamu bilang Biblos itu artinya kumpulan catatan-catatan. Coba kamu kasih referensinya di mana? Biblos itu kumpulan catatan-catatan. Yang namanya Biblos itu ya kitab. Mau kamu bilang kumpulan catatan-catatan, ya yang dimaksud catatan-catatan itu pastilah kitab, pasti buku, goblok. Tapi bukan itu persoalan saya. Kamu nggak paham ini. Ya, kamu bodoh. Ya, yang jadi soal saya adalah pernyataan asumsi pengarang Quran yang menyatakan kitab Injil diturunkan pada Isa. Nah, itu jadi fokus saya. Kamu buktikan di mana kitabnya. Gobloknya kamu. Padahal yang disebut kitab Injil itu ya kesaksian orang tentang Yesus, tulisan orang-orang tentang Yesus memakai bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani itulah, dari tulisan-tulisan itulah mereka akhirnya dikenal kata Injil, dodol. Paham nggak kamu? Nah, ini fakta ilmiah. Lah, kamu nggak memakai dasar dalilmu itu asumsi yang kamu kedepankan itu asumsi. Injil kepada Isa itu udah nggak ada. Ini namanya asumsi. Goblok, saya suruh buktikan di mana kitabnya. Lu udah nggak ada 3 kali itu. Allahmu berarti nggak bisa menjaga kitabnya. Kan lucu. Lu banyakin baca-baca referensi lah ya.
Lu banyakin baca-baca referensi. Apa itu arti Bible? A group of notes, kumpulan catatan-catatan. Bukan Alkitab. Bukan. Apalagi Injil, bukan. Biblos itu arti paling dasar adalah kumpulan catatan-catatan. Atau lebih dianggapnya buku dah. Buku. Itu Biblos. Biblos. Kenapa pakai S? Karena banyak. Jadi kalau gini, kalau jalan-jalan walks, tambahi S. Sama juga kayak Biblos. Berarti kumpulan catatannya banyak. Jadi kumpulan catatan-catatan. Makanya dasar teologis kamu itu udah salah, Bluun. Biblos kenapa ditambahi S? Karena itu banyak. Sama kayak jalan-jalan, bahasa Inggrisnya walks, tambah S untuk huruf jamak. Arti Biblos itu kumpulan catatan-catatan. Sekarang saya tanya untuk membuktikan kebodohanmu itu. Biblos itu apa? Yang kamu maksud Biblos itu apa? Kitab sucinya orang Kristen tidak? Ayo, untuk membuktikan kamu itu bodoh, dongok. Inilah rata-rata Islam itu bodoh tapi ngaku pintar. Coba kamu jawab, yang kamu maksud Biblos, Bible itu merujuk kepada kitab suci orang Kristen nggak? Coba kamu jawab ya. Bukan, inilah Injil itu adalah kesaksian orang Kristen. Bukan. Mana ada Matius tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Markus tambah lagi tidak pernah jumpa sama Yesus. Lukas tambah lagi. Yohanes pun sampai sekarang orang masih menjadi perdebatan. Betul atau tidak ini Yohanes muridnya Yesus? Betul atau tidak? Atau ini Yohanes lain? Ini sekarang sudah masih jadi perdebatan. Matius bukan muridnya Yesus. Di dalam 12 rasul tidak ada namanya Matius. Matius itu yang dari muridnya Yesus adalah Matius pemungut cukai. Bukan Matius menulis kitab. Lukas tambah lagi, dia seorang tabib. Markus tambah lagi, itu seorang siapa? Yohanes sampai sekarang pun masih jadi perdebatan. Betul atau tidak ini Yohanes menulis kitab atau bukan, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Langkah kamu sendiri yang jawab buku. Kamu sendiri yang jawab, bukan saya ya. Arti kamu bilang Biblos atau Bible itu kamu merujuk pada kitab sucinya orang Kristen nggak? Merujuk pada kitab sucinya orang Kristen? Kamu jawab. Goblok, saya nanya apa, kamu nanya apa? Di mana kitab Injil yang kata Allahmu diturunkan pada Isa itu? Lah, Bible atau Biblos itu kan artinya kumpulan catatan-catatan. Bisa dilihat di dalam Lukas 1 ayat 1. Bahwa di situ diterangkan bahwa ketika Lukas menulis kitab itu, dia menyelidiki, kemudian mengumpulkannya dan menulisnya dengan teratur dan diberikan kepada seseorang namanya Theophilus. Di sini saja dasar teologismu udah salah. Dasar teologismu itu masih rendah. Tidak bisa kamu naik ke height lagi, nggak bisa. Level kamu cukup di sini, bahkan di bawah di sini. Kamu sudah tidak bisa membedakan antara Biblos atau dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Indonesia Bible. Kamu katakan, apakah itu salah pemahaman saya? Padahal di Lukas 1 ayat 1, di situ sudah diterangkan bahwa Lukas mengambil tesis-tesis, kemudian ditulis, dibukukan, dikumpulkan, terus ditulis dan dikirimkan. Ditulis, kemudian dikirimkan kepada seorang namanya Theophilus. Di sini saja dasar teologismu udah salah. Berarti di sini sudah membuktikan bahwa betul Biblos itu yang artinya catatan-catatan. Goblok, saya sudah bilang fakta sejarahnya seperti itu ya, bahwa Injil itu yang disebut kitab Injil itu adalah tulisan orang-orang mengenai Yesus. Kalau kamu bilang Matius nggak pernah jumpa sama Yesus, apalagi Muhammadmu. Sok tahu, mana tahu dia pernah jumpa sama Yesus. Dia hidup 600-an tahun setelah Yesus. Dongok nggak kamu? Kamu tahu kata Injil, pengarang Quran tahu kata Injil itu ya dari para penulis Injil dari bahasa Yunani itu. Kalau nggak mungkin tahu dia. Ya kamu yang harus banyak belajar referensi bahwa fakta-fakta ilmiahnya memang kitab yang disebut Injil itu adalah tulisan orang-orang mengenai Yesus. Ya, paham nggak kamu? Kamu ini berdasarkan asumsi semua. Iya betul. Ya Biblos itu merujuk kepada kitab, betul. Tapi artinya itu bukan Alkitab, bukan. Arti sesungguhnya a group of notes, kumpulan dari catatan-catatan. Lukas 1 ayat 1. Bukan, aduh. Gimana nerangin kamu supaya kamu ngerti? Iya, merujuk kepada punya kamu itu loh. Merujuk kepada Bible, iya betul. Tapi ingat, bukan itu artinya, bukan Alkitab. Biblos itu bukan artinya Alkitab. Biblos itu artinya kumpulan catatan-catatan. Namun, kamu tahu nggak kenapa orang tulis itu Alkitab? Supaya terlihat keren, supaya sama dengan Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran kan Alkitab. Iya, supaya terlihat keren ya kan, sama-sama sama Al-Quran, biarlah ditulis Alkitab. Nama aslinya Biblos, bukan Alkitab. Nama aslinya Biblos. Dodol, goblok.
Yang saya tanya itu maksud Bible, maksud Biblos yang kamu sebut itu merujuk pada apa? Merujuk pada kitabnya orang Kristen atau tidak? Ya, kamu ini ngotot tapi bodoh itulah. Kumpulan tulisan, ya kumpulan tulisan itu buku atau kitab goblok. Yang disebut kitab itu, kitab suci itu ya kitab suci yang diyakini suci, diyakini firman Tuhan oleh setiap agama. Makanya goblokmu ini itulah. Kamu nantang-nantang debat tapi ilmumu nggak ada. Kamu banyak belajar, makanya jangan dibodohi. Ya, jangan membodohi orang dan dibodohi orang kamu ini. Akibat kamu nggak mau belajar dengan jujur. Ya, saya tanya kamu jelas nggak bisa jawab, nggak bisa buktikan itu. Karena isi Quranmu itu hanya asumsi, omong kosong, nggak memahami etimologi dan kronologi. Gimana orang mau nulisnya? Gimana orang mau nulisnya? Matius itu nggak pernah jumpa sama Yesus. Muridnya bukan, saudara kandung bukan, sanak famili juga bukan. Matius itu bukan siapa-siapanya Yesus, bahkan di 12 murid Yesus tidak ada pernah namanya Matius. Matius murid Yesus adalah Matius pemungut cukai, bukan Matius penulis kitab. Lukas tambah lagi itu, Lukas itu seorang tabib. Ya, muridnya Paulus. Lukas, Markus siapa lagi? Markus siapa? Yohanes sampai sekarang masih diperdebatkan betul muridnya atau bukan. Gimana mau nulis? Orang kenal aja enggak, jumpa aja enggak, gimana mau nulis? Lu kenal gua enggak, jumpa gua enggak, gimana lu mau nulis gua? Makanya pakai otak, please. Pakai otak. Blok kamu sendiri yang bilang, betul, Bible itu, Biblos itu merujuk pada kitabmu. Lah, tadi kamu bilang bukan kitab, goblokmu kapan sembuh, makanya merujuk padaku, apa namanya kitabmu. Akhirnya kamu sendiri yang meludahi mukamu. Makanya jangan sok tahu kamu. Kumpulan catatan itu ya kitab atau buku, goblok. Nah, buku itu yang disebut kitab itu adalah buku yang diyakini orang berisi firman Tuhan, diyakini setiap agama, maka disebut kitab, goblok. Ya, kumpulan catatan itu jika diyakini oleh orang sebagai firman Tuhan, maka itu disebut kitab. Dari sini aja kamu nggak paham kok. Nantangin saya debat. Ya, sekarang mana buktinya Quran surah Al-Maidah ayat 46, di mana kitab Injil yang kata Allah mau diturunkan pada Isa itu? Kenapa pula dia memakai bahasa Yunani, istilah Yunani untuk menamakan kitab yang dia turunkan pada Isa? Padahal dia sendiri yang bilang kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya. Lo itu kamu, ya, karena nggak berdasar data, fakta ilmiah. Lo, ya itu bukan Matius penulis kitab. Berarti kamu penulis apa, Matius penulis kitab itu Matius yang mana? Ya emang Matius itu yang nulis kitab. Ya, siapa bilang ada Matius lain yang nulis kitab? Karena itu yang bisa dibuktikan, itu faktanya. Goblokmu akan sembuh. Yang ngarang-ngarang itu, ya, yang ngarang-ngarang itu pengarang Quranmu. Tidak punya bukti, tidak punya dasar, dia ngomong. Ya, makanya saya suruh buktikan di mana kitabnya. Ya, fakta secara membuktikan kronologi kitab Injil itu ya tulisan orang-orang mengenai Yesus dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani itulah timbul kata Injil. Goblok kamu ini. Dan saya jawab di situ, iya, saya merujuk kepada punyamu, iya, betul. Ya, tapi arti Biblos itu bukan Alkitab. Arti sebenarnya itu kumpulan catatan-catatan, bukan Alkitab, dudul. Aduh. Harus banyak-banyak istighfar sama kamu. Iya, merujuk punya kamu, iya, merujuk. Ya, merujuk saya urutkan, iya, merujuk ke punya kamu, iya. Tapi arti pertamanya atau arti sesungguhnya itu bukan Alkitab. Biblos itu artinya kumpulan catatan-catatan. Di sini dulu letak teologisnya. Waduh, sangat-sangat buntu kata kamu. Please, buka walaupun sedikit, buka. Walaupun saya merujuk kepada kitab kamu, tapi makna sesungguhnya dari Biblos itu bukan Alkitab. Kumpulan catatan-catatan, a group of notes, pakai S. Karena Biblos sendiri pakai S, notes-nya juga pakai S. Artinya apa? Search di Google, apa itu a group of notes? Di Google Translate. Kumpulan catatan-catatan. Ya, catat tentang siapa? Buka Lukas 1 pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 1. Di situ Lukas memberi kesaksian bahwa dia ini sudah membuktikan kalau betul bahwa Bible itu artinya a group of notes, kumpulan catatan-catatan. Ketika Lukas, jadi Lukas pasal 1 ayat 1, sebelum dia mengirim ke Theophilus, dia menyelidiki dulu. Sesudah diselidikinya, dia tulis. Kemudian terus dikumpulkan. Tulisan-tulisan Lukas dikumpulkan, terus dibukukan dan dikirimkan kepada seseorang namanya Theophilus.
Lukas pasal 1 ayat yang ke-1. Oh, tot dia ini. Ngotot goblok. Kumpulan catatan-catatan itu apa namanya? Goblok. Kumpulan catatan-catatan itu apa namanya? Inilah kalau kamu pusing udah muter-muter sendiri. Padahal saya sudah jelaskan bahwa kumpulan catatan-catatan itu namanya buku. Ya, buku. Ya, catatan-catatan kan ditulis goblok. Namanya kumpulan catatan itu ditulis goblok. Ya, namanya itu buku. Apabila catatan atau buku itu diyakini orang firman Tuhan, maka disebut kitab suci goblok. Jadi arti biblos itu mau tidak mau memang kitab atau buku goblok. Makanya makna sesungguhnya itu bukan kitab, makanya walaupun merujuk kepada kitabmu, makna sebenarnya itu bukan. Lu ngotot makanya buka pikiran, buka. Iya betul merujuk kepada punyamu, iya. Tapi artinya bukan punyamu, bukanlah kitab, bukan. Arti sesungguhnya itu adalah a group of notes, kumpulan catatan-catatan. Sudah cukup di sini. Pembuktiannya ada di Lukas pasal 1 ayat 1. Stop di sini. Di sini saja kamu udah stop di sini. Makna sebenarnya itu bukan. Goblokmu itu kapan sembuh? Sementara kamu sendiri yang bilang kitab saya itu biblos atau Bible goblok. Makna sesungguhnya bukan kitab, goblokmu kapan sembuh? Hah? Catatan-catatan itu ditulis nggak? Ditulis nggak? Goblok di sini aja lo, kamu goblok cuma muter-muter, makanya akibat kamu goblok. Padahal catatan-catatan itu ya tulisan maksudnya goblok. Ya tulisan itu artinya buku. Bila buku itu diyakini orang firman Tuhan, maka buku itu artinya kitab suci goblok. Mau tidak mau arti biblos itu memang kitab suci atau buku goblok. Oh nggak paham-paham kamu ini, ngotot muter-muter. Makanya sok tahu kamu itu. Ya saya suruh buktikan di mana kitab Injil yang diturunkan oleh Allahmu pada Isa itu. Ya kirimkan pada saya. Kalau memang pengarang Quranmu itu benar gitu loh. Itu udah fakta sejarah. Fakta sejarah. Kalau biblos itu artinya a group of notes, catatan-catatan, walaupun merujuk kepada punyamu, kepada kitab, merujuk ke situ, memang betul merujuk ke situ, tetapi arti sesungguhnya bukan Alkitab. Bible itu bukan Alkitab arti sesungguhnya. Bible itu artinya a group of notes, catatan-catatan. Lukas pasal 1 ayat 1, di situ Lukas sebelum memberikannya kepada Theophilus, dikumpulkan dulu tesis-tesis, kemudian dibukukan, kumpulan-kumpulan tadi dibukukan, kemudian diberikan kepada seseorang namanya Theophilus. Di sini saja sudah membuktikan kalau Bible itu artinya ya catatan-catatan. Catatan siapa? Catatan dari Lukas, catatan dari Yohanes, catatan dari Matius, catatan dari Markus itu. Begini, kumpulan catatan-catatan, iya artinya buku, iya. Tapi artinya bukan Alkitab, bukan kitab, kumpulan dulu. Arti dasarnya dulu, arti sesungguhnya itu kumpulan catatan-catatan. Bukan kitab suci, bukan, masih kumpul-kumpulan. Terus dibukukan, ya dibukukan oleh Lukas pasal 1 ayat 1. Di situ diterangkan bahwa Lukas mengumpulkan tesis-tesis, kemudian dibukukan dan dikirimkan kepada seorang namanya Theophilus. Iya, di situ letak dasarnya dulu di situ. Bible itu artinya, arti dasarnya bukan Alkitab. Arti dasarnya kumpulan catatan-catatan. Sama dengan Evangelion. Bukan, Evangelion itu juga bukan Alkitab. Evangelion itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Jadi di sini saja kamu udah kayak, ya, arti sesungguhnya kamu nggak tahu. Arti sesungguhnya dari biblos, Bible itu nggak tahu. Kenapa ditambahi S? Kenapa a group of notes? Kamu nggak tahu. Ya. Fakta sejarah, makanya kamu harus belajar. Fakta sejarahnya biblos itu sebenarnya tidak seperti yang kau bilang. Biblos itu nama kota goblok, fakta sejarahnya itu. Ya saya sengaja ikuti kamu. Ya, kenapa akhirnya jadi istilah menyebut kitab apa suci? Biblos itu kamu nggak tahu. Biblos itu aslinya itu sejarahnya itu nama kota goblok. Goblok mau kapan sembuh? Kalau memang maknanya bukan kayak gitu. Makna sesungguhnya memang bukan. Biblos itu makna sesungguhnya ya bukan Alkitab, bukan. Biblos itu makna sesungguhnya adalah kumpulan catatan-catatan. Itu makna sesungguhnya. Bukan Alkitab, nggak ada. Ya. Kumpulan dari catatan-catatan, buka lagi, belajar lagi. Ya, Biblos beda dengan Injil. Kamu udah mengakui. Beda, memang beda ya. Artinya udah beda, makna artinya juga beda. Walaupun biblos itu merujuk kepada punya kitabmu itu, tetapi maknanya itu berbeda. Sebenarnya maknanya itu berbeda. Makna sesungguhnya dari biblos adalah kumpulan catatan-catatan. Biblos pakai S, a group of notes pakai S. Kenapa? Karena catatannya banyak. Blok, kalau kamu nggak paham ya nggak usah ngomong gitu loh.
Di mana di situ dikatakan biblos, kumpulan catatan-catatan itu biblos, goblok. Saya sudah bilang arti kata biblos itu sebenarnya awal sejarahnya adalah itu nama kota, goblok. Makanya kamu ini sok paham gitu loh, sok tahu. Kumpulan catatan kedua-duanya itu kamu salah, goblok. Karena fakta sejarah, fakta ilmiahnya itu biblos itu nama kota, goblok. Ya, nama kota, goblok. Makanya kamu kalau sok tahu itu nggak usah, padahal kamu sendiri yang bilang, nah inilah akibat kamu nggak belajar. Oh, biblos bukan Injil, ya, kitabmu itu biblos. Goblokmu kapan sembuh? Makanya sok tahu, tapi kamu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa dengan benar. Sama kayak Sinander kamu ini. Oke, itu saya sudah bagi ayat. Lukas 1 ayat 1 ini penghabisan karena baterai saya sudah 10%. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semulanya adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, ingat, Lukas menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi di sini ceritanya Lukas mengambil sebuah tesis dikumpulkan oleh Lukas, diselidiki dulu tesis-tesis itu, sumbernya dari ini, sudah banyak tesisnya, dibukukan, kumpulan-kumpulan itu dibukukan, ya, kemudian dikirimkan kepada seseorang yang namanya adalah Theophilus. Itulah arti dari biblos yang sesungguhnya. Ya, biblos artinya adalah kumpulan dari berbagai macam tesis, dari berbagai macam argumen, dari berbagai tesis, argumen, terus dari berbagai saksi mata dan pelayan firman, kemudian dibukukan dan diberikan kepada seseorang, namanya adalah Theophilus. Itulah arti yang sesungguhnya. Ya, bukan Alkitab, bukan, ya. Stop sampai di sini dulu, baterai saya tinggal 9%, saya mau mandi juga sekarang, mau ngaji juga, oke. Goodbye, see you again. I'm so sorry, itu saya sudah jelaskan panjang lebar masalah apa itu biblos, didukung juga dengan Lukas 1 ayat 1. Silakan dipahami. Tidak paham, japri saya. Malu kalau tanya di sini kan kelihatan banget dongoknya, ya udah japri saya. Malu kok tanya di sini kelihatan banget dungunya, tanya saya. Malu tanya di grup ini karena kelihatan banget tululnya dan buduhnya, itu tanya ke saya. Japri saya saja. Oke?